Oke, jadi di dunia digital ini kan ada pahlawan, ada penjahat, tapi ada juga yang, abu-abu. Nah, kali ini kita bakal bedah kitab sucinya mereka, The Grey Hat Hackers Handbook. Ini tuh buku panduan dari para master buat ngertiin garis tipis antara ngelindungin sama nyerang. Kita mulai langsung ya, dengan satu angka yang bikin melongo. 14,2 miliar dolar. Itu bukan anggaran negara kecil loh, itu kerugian gara-gara malware cuma dalam 1 tahun. Angka ini tuh kayak tamparan keras, ngingetin kita taruhannya gede banget di perang cyber yang diam-diam ini. Dan ini bukan cuma soal duit loh. Di balik layar tuh ada medan perang digital yang nggak pernah berhenti. Setiap kali kita ngeklik, setiap data yang kita kirim, itu semua bisa jadi target. Perangnya mungkin nggak kelihatan, tapi korbannya data kita, privasi kita. Itu nyata banget. Buktinya, wah ada di mana-mana. Bayangin aja, 1,6 juta data pencari kerja dicuri. Terus, pencurian identitas jadi keluhan nomor 1 konsumen selama 7 tahun berturut-turut. Belum lagi, ada 150.000 lebih pesan phishing baru cuma dalam 6 bulan. Bahkan, sistem pemerintah AS saja bisa jebol, ruginya hampir 150 juta dolar. Ini udah bukan masalah orang lain lagi, ini masalah kita semua. Terus, gimana dong cara kita bertahan? Nah, buku ini ngasih ide yang cukup radikal dan ini intinya. Kutipannya bilang begini, semakin banyak Anda tahu apa yang musuh lakukan, semakin baik Anda bisa melindungi diri sendiri. Dengan kata lain, buat bikin benteng yang paling kuat, Anda harus belajar cara nyerang dulu. Nah, ini ngebawa kita ke para pemain utamanya di medan perang ini. Tapi, sebentar, lupain dulu deh soal baik lawan jahat. Di dunia hacking, ceritanya tuh jauh lebih rumit. Ada spektrum warna yang menarik banget buat kita bahas. Oke, di satu sisi kita punya penjahat klasiknya, si Black Hat Hacker atau peretas topi hitam. Motivasinya ya udah jelas, duit, bikin kacau, atau cuma mau pamer, gue bisa loh. Pokoknya mereka ini perusak digital. Nah, di sisi seberangnya ada kebalikannya, White Hat Hacker atau peretas etis. Anggap aja mereka ini pasukan khusus di dunia digital. Senjata yang dipakai sama, tapi tujuannya beda, bertahan. Mereka nyari celah keamanan sebelum si topi hitam nemuin. Dan disinilah ceritanya jadi super menarik. Di antara hitam dan putih ada si Grey Hat Hacker, peretas topi abu-abu. Niat mereka mungkin baik ya, mau bantu benerin sistem. Tapi caranya seringkali di luar jalur resmi, bahkan ilegal dan kontroversial. Mereka ini kayak penjaga tanpa lencana, pahlawan yang bisa jadi melanggar hukum. Dan jangan salah ya, pendekatan ini tuh bukan main-main. Jeff Moss, pendirinya Black Hat, salah satu konferensi hacker paling keren di dunia, sampai muji buku ini. Kenapa? Karena pendekatannya yang sangat praktis dan terapan. Ini tuh kayak pengakuan gitu, pengakuan bahwa ya untuk bisa bertahan, kita emang harus belajar cara nyerang. Jadi, isinya apa aja sih buku panduan ini? Seberapa dalam ilmunya biar bisa jalan di garis tipis kayak gini? Yuk kita intip. Poin paling pentingnya tuh di sini nih. Alat yang dipakai sama penyerang dan yang dipakai sama profesional keamanan sering banget sama persis. Alatnya itu netral, nggak baik, nggak jahat. Yang bikin beda antara pahlawan dan penjahat ya cuma niatnya aja. Persis kayak pisau kan, di tangan koki jadi karya seni, di tangan yang salah ya bisa bahaya. Dan jangan kira ini gampang. Keahlian yang dibutuhin itu, luas banget. Lihat aja nih daftarnya. Mulai dari ngerti etika ngasih tahu celah keamanan, jago pakai alat-alat tes, sampai bisa ngebedah malware baris per baris. Ini bukan hobi doang, ini tuh disiplin ilmu yang dalam banget. Punya kekuatan sebesar ini, tentu ada tanggung jawab yang besar juga. Dan ini nimbulin satu dilema moral yang paling susah. Coba bayangin, kalau Anda nemuin kunci buat ngebobol sistem raksasa, apa yang bakal Anda lakuin? Kalau di dunia yang ideal sih, ada jalurnya yang benar. Pertama, kita nemuin celah. Terus, kita kasih tahu vendornya diam-diam. Vendor ngecek dan konfirmasi. Terus, mereka bikin perbaikan atau patch. Nah, baru setelah semua aman, diumumin ke publik. Ini yang namanya proses pengungkapan etis. Semacam perjanjian nggak tertulis di dunia siber. Tapi, gimana kalau vendornya cuek sama laporan Anda? Hari ganti minggu, jutaan pengguna dibiarin dalam bahaya. Apa pilihan Anda? Diam aja dan ngebiarin bom waktu terus berdetak? Atau umumin ke publik?
Yang artinya Anda juga ngasih peta harta karun ke penjahat. Nah, inilah inti dilemanya, jadi grey hat. Justru dilema kayak gini yang ngebawa kita ke filosofi dasarnya. Untuk bisa nangkep peretas atau bahkan buat ngalahin mereka, Anda harus tahu persis cara mereka berpikir. Prinsipnya simple, tapi dalam banget. Anda nggak bisa ngelindungin diri dari ancaman yang nggak Anda ngerti sama sekali. Membangun pertahanan cyber yang kuat tanpa ngerti cara nyerang, itu ya ibaratnya kayak bangun kastil megah, tapi nggak tahu apa itu meriam. Sia-sia kan? Dan ide ini tuh sebenarnya nggak baru loh. Ribuan tahun yang lalu, ahli strategi perang Sun Tzu udah nulis, kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri. Nasihat kuno ini ternyata masih relevan banget di medan perang digital sekarang, di mana perangnya terjadi secepat kilat. Jadi, akhirnya kita kembali ke pertanyaan paling mendasar dari buku ini. Untuk benar-benar bisa ngelindungin dunia digital kita, apa kita harus belajar cara ngerusaknya dulu? Ini bukan lagi pertanyaan teori di atas kertas, tapi ini kenyataan yang kita hadapi tiap hari.